Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kota api bersemangat. Di dalam aula yang sedikit lebih sepi di Istana Suci Awan Selatan, Chun Yuwei saat ini duduk di seberang Markis Ardenfire. Masing-masing memiliki meja panjang di depan mereka. Sui Ying sekarang masih anak-anak, jadi dia tetap berada di sisi Markis Ardenfire. Pangeran kecil Sui Ying, aku mungkin adalah aula dari Istana Suci Awan Selatan di kota api bersemangat ini, tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Ada banyak teknik budidaya di dunia ini. Misalnya, beberapa warisan yang sangat hebat berasal dari 6 negara kuno besar yang juga ada di Raja Awan Selatan saya. Meskipun mungkin sulit untuk menemukannya di Ardenfire City, cukup mudah untuk mencari teknik kultivasi tersebut di negara ini. Chun Yuwei terkekeh. Jalur Dao of Void yang sama saja terdiri dari beberapa seni absolut lainnya yang diciptakan oleh 6 negara besar kuno. Saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan ini dengan benar sebelum memutuskan apa yang harus menjadi teknik kultivasi utama Anda. Bagaimanapun, kultivasi menguras mental, dan kebanyakan hanya mengolah satu seni absolut. Petik 2. Adik Wei Yi, Ying San Sui Ying telah mengaktifkan garis keturunan kosong. Markis Ardenfire terkekeh. Dia telah melakukan itu sebelumnya di depanku. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa garis keturunan memiliki aura kuno dan tak terduga. Itu harus menjadi garis keturunan tingkat Dewa Kosmos. Haha, Sui Ying adalah murid klan Ying Sanku, dan tubuhnya mengandung garis keturunan kosong pada tingkat alam Dewa Kosmos. Garis keturunan itu hanya bisa berasal dari Raja, yang berarti bahwa gaya suci 12 awan selatan, paling tepat untuk Sui Ying. Garis keturunan tingkat Dewa Kosmos? Chun Yuwei tercengang setelah mendengarnya. Southern Cloud Nation memiliki total 4 Dewa Kosmos. Semuanya berkultivasi ke arah yang berbeda. Adapun garis keturunan kosong, hanya Raja yang memilikinya. Karena 4 klan besar dan orang-orang dari klan aristokrat sering menikah, meskipun terkadang ada beberapa yang menikah dengan orang-orang dari negara tetangga, satu-satunya dengan garis keturunan kosong adalah Raja Awan Selatan. Setelah beberapa generasi reproduksi, selama seseorang tidak berasal dari generasi yang sama dengan orang-orang tua itu, para murid klan aristokrat saat ini biasanya memiliki garis keturunan Dewa Kosmos di tubuh mereka. Hanya saja garis keturunan ini terlalu encer, dan mengaktifkannya sangat sulit. Garis keturunan Dewa Kosmos di tubuh Sui Ying sebenarnya juga diencerkan. Tapi ranahnya tinggi, dan Sui Ying yakin bisa mencapai batas ranah primal chaos bahkan tanpa garis keturunan. Karena dia memiliki garis keturunan Raja yang kosong, mengolah gaya suci 12 awan selatan, memang akan menghasilkan hasil yang bagus dengan setengah usaha. Chun Yuwei mengangguk. Mengatakan itu, dia membalik tangannya sebelum mengeluarkan buku hitam. Buku hitam ini terbang langsung ke Sui Ying, turun tepat di depannya. Sui Ying melihat buku hitam di depan ini. Itu sepenuhnya gelap gulita dan memberikan perasaan yang mirip dengan ketika Sui Ying mengamati esensi dari kekosongan, benda bulat kabut hitam. Seluruh gulungan, Markis Ardenfire merasa sedikit terkejut di sampingnya, ini akan menelan biaya 100.000 kristal kosmos kan? Tidak dibutuhkan. Chun Yuwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pangeran kecil Sui Ying memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah dewa kekosongan saat lahir dan telah mengaktifkan garis keturunan Raja yang kosong. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengolah seluruh gulungan, gaya suci 12 awan selatan, secara gratis. Saya hanya harus melaporkan ini ke atas. Petik 2. Sui Ying mengerti setelah mendengarnya. Dia telah melihat banyak buku dan tahu bahwa ada aturan dan batasan untuk menyebarkan seni absolut dari agama suci awan selatan. Agama suci awan selatan sangat terkenal dan bisa menjadi salah satu dari 10 agama besar teratas di seluruh tanah besar hati alam. Kebanyakan yang memutuskan untuk bergabung dengan agama ini untuk mempelajari gaya suci 12 awan selatan, harus mengolah gulungan pertama terlebih dahulu. Hanya ketika mereka mencapai alam persatuan, mereka akan memenuhi syarat untuk mengolah gulungan kedua. Dan membudidayakannya membutuhkan pengeluaran. Mengapa agama-agama itu begitu antusias menyebarkan seni absolut mereka? Itu semua demi mendapatkan kristal kosmos. Gaya suci 12 awan selatan, yang lengkap berharga total 100.000 kristal kosmos. Menjadi salah satu dari 10 agama besar di Realm Heart Gridland,
berapa banyak pembudidaya yang memilih untuk mempelajarinya? Kekayaan yang dihasilkan akan membuat Dewa Kosmos marah. Negara awan selatan mengandalkannya untuk mendapatkan kekayaan yang mengerikan, dan ini berarti sumber daya. Dalam hal kekayaan, Raja Awan Selatan dapat menduduki peringkat paling depan di antara semua Dewa Kosmos di seluruh tanah besar hati alam. Dia dicemburui oleh banyak Dewa Kosmos lainnya, dan Dewa Kosmos lainnya melakukan yang terbaik untuk menciptakan seni absolut yang mudah untuk diolah dan kuat. Tapi sejujurnya itu terlalu rumit. Selanjutnya, operasi bisnis yang tepat harus dilakukan agar agama menyebar ke tahap ini. Misalnya, ada kelonggaran yang diberikan kepada beberapa orang ketika mempelajari seni absolut, mereka yang sangat berbakat bisa mendapatkannya secara gratis. Karena pada akhirnya, ketika seorang jenius menjadi kuat menggunakan seni absolut dari agama suci awan selatan, itu hanya akan membuat agama suci awan selatan lebih terkenal. Tetapi kondisi untuk mengolah seni absolut secara gratis ini sangat keras. Sui Ying adalah murid aristokrat di Southern Cloud Nation dan memiliki bakat besar. Garis keturunan yang dia bangun juga merupakan garis keturunan raja. Itulah sebabnya Chun Yuwei begitu yakin untuk mengajukan pengabaian. Hua. Sui Ying membolak-balik buku hitam di tangannya. Tepat saat dia membuka, sejumlah besar cahaya redup keluar dari buku hitam langsung ke dahi Sui Ying. Hong. Pikiran Sui Ying berdering sejenak. Dia samar-samar bisa melihat pemandangan di benaknya. Ada sepotong kekacauan utama, dan dia berdiri di sana tanpa mengetahui waktu dan ruang. Sosok kecil-kecil itu berdiri di sana, namun menghasilkan penindasan yang menakutkan pada Sui Ying. Penindasan ini jauh melampaui apa yang dirasakan Sui Ying dari leluhur dunia dan penyihir leluhur. Tampaknya samar-samar di atas aura luas yang diberikan oleh guru suci. Sosok kurus dan kecil ini memiliki hidung yang tegak. Matanya gelap, dan dia kemudian mulai menampilkan teknik. Seluruh tubuhnya seperti senjata. Kaki, siku, punggung, kepala, telapak tangan, kepalan tangan, jari-jarinya. Terlepas dari itu, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang menakutkan. Teknik yang dia keluarkan menjadi lebih misterius dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, kekuatan yang dia lepaskan mencapai tahap yang tak terduga. Hua, sosok kurus dan kecil itu meretas telapak tangannya. Orang bisa melihat banyak planet dan pembudidaya di kejauhan. Ada juga banyak kapal terbang. Namun semuanya diubah menjadi sebuah karya seni. Planet-planet pembudidaya, dan kapal terbang itu menjadi bagian dari seni. Hong. Setelah itu, sosok kecil ini menunjukkan jarinya untuk terakhir kalinya. Hong. Saat dia mengetuk jarinya, semuanya hancur. Pada saat hancur, Sui Ying bahkan melihat kengerian yang luar biasa. Aura itu adalah sesuatu yang pernah dia temukan sebelumnya hanya di dimensi yang lebih tinggi yang dia intip melalui tubuh bola kabut hitam. Setelah itu, semuanya menghilang. Sosok kurus kecil itu berubah menjadi aliran informasi yang memasuki jiwa Sui Ying. Itu adalah teknik kultivasi khusus untuk gaya suci 12 awan selatan, yang lengkap, meskipun metode itu ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sui Ying mengerti bahwa dia tidak bisa melepaskan belenggu ini untuk memberikan teknik ini kepada orang lain. Seni absolut yang sangat menakutkan. Satu telapak tangan menyebabkan seluruh dunia menjadi sebuah karya seni, satu ketukan menghancurkan penjara kekosongan, memungkinkan seseorang untuk melihat dunia dimensi yang lebih tinggi. Sui Ying tercengang. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Raja Awan Selatan kepada orang lain, jadi sejauh mana kekuatan pribadinya telah tercapai? Tidak heran dia bisa menciptakan agama ini dan mengubahnya menjadi salah satu dari 10 agama besar. Benar-benar tak terduga. Di dalam aula istana, Markis Ardenfire dan Chun Yuwei sedang mengobrol dan minum. Mereka tidak mengganggu Sui Ying sama sekali dan tahu bahwa Sui Ying menerima pemberian itu. Hah, Sui Ying meletakkan buku hitam itu. Syok terlukis di wajahnya. Seni absolut ini adalah sesuatu yang pasti akan dia kembangkan dengan benar. Pangeran kecil Sui Ying, kamu telah mempelajari seni mutlak ini. Chun Yuwei tertawa. Hanya selama pemberian ini Anda dapat melihat adegan pelatihan lengkap dari Gaya Suci 12 Awan Selatan oleh Raja. Setelah itu, akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan kesempatan ini lagi. Anda harus mengalaminya dengan benar. Petik 2. Sui Ying mengangguk, Hall Master, saya pernah mendengar bahwa Awan Selatan 12 Gaya Suci yang disebarkan ke publik bukan versi lengkapnya. Ya.
Chun Yuwei mengangguk, adegan latihan yang baru saja kamu lihat oleh Raja adalah yang lengkap, dan seni mutlak yang kamu pelajari adalah versi yang disederhanakan. Lagi pula, seni mutlak yang disebarkan dan disebarkan ke seluruh dunia harus murah dan cukup mudah. Versi yang disederhanakan ini sudah cukup bagi kultivator untuk mencapai alam persatuan tingkat ke-7, dan alam primal chaos tingkat ke-9. Sui Ying mengangguk. Dari tempat asalnya, mencapai tingkat ke-7 di alam persatuan dan tingkat ke-9 di alam primal chaos adalah batasnya. Namun ini hanyalah versi sederhana dari seni absolut di sini. Jika Anda mencapai kekuatan tingkat ke-5 di alam persatuan, saya dapat melamar Anda untuk menjadi murid batiniah. Saat itu ketika Anda mengunjungi ibu kota, dan ketika klan Yingsan Anda mengerahkan sedikit kekuatan, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menjadi murid batiniah. Pada saat itu, Anda akan bisa mendapatkan gaya suci 12 awan selatan, yang lengkap. Chun Yuwei tertawa, sebenarnya, banyak kultivator yang ambisius. Mereka memperoleh gaya suci 12 awan selatan, yang lengkap, dan coba tebak? Berapa banyak dari mereka yang bisa mengerahkan kekuatan tingkat ke-8 di alam persatuan? Dan berapa banyak yang bisa mencapai kekuatan tingkat 10 istana Yuan Dewa di alam primal chaos dan menekan Dewa Kosmos yang baru? Jika Anda bisa mencapai tahap itu, Raja pasti akan mengambil inisiatif untuk mengambil Anda sebagai murid pribadinya. Segera, Sui Ying dan Markis Ardenfire meninggalkan Istana Suci Awan Selatan kembali ke Markis Dome. Setelah kembali ke kediamannya sendiri, Sui Ying segera mulai mempelajari gaya suci 12 awan selatan ini. Kota Yingsan adalah salah satu dari sedikit kota termegah di seluruh Southern Cloud Nation. Itu luas dan juga merupakan kampung halaman keluarga leluhur Yingsan. Di dalam keluarga leluhur, ada gunung salju yang tinggi. Di puncak gunung ini ada 10 rumah. Itu damai. Ini adalah kediaman leluhur klan Yingsan, ibu tua Yingsan. Leluhur. Seorang penatua berdiri di sana dengan hormat. Ibu tua Yingsan duduk bersila di atas batu besar sambil memandangi rumah besar klan Yingsan. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, anak kecil bernama Sui Ying itu memiliki bakat bawaan yang hebat. Sangat disayangkan bahwa dia dipaksa untuk melahirkan hanya dalam waktu 15 tahun. Kalau tidak, jika dia bisa diasuh selama beberapa ratus tahun lagi, garis keturunan di tubuhnya kemungkinan akan lebih kuat. Sayang sekali. Oh benar, mengenai Chan Yuyanzhen yang kamu laporkan tadi, apakah kamu bisa memastikan bahwa dia adalah pembunuhnya? Belum. Tetua keluarga leluhur berambut putih ini menjawab dengan sopan, kami telah menggunakan susunan alam ilusi untuk membawanya ke alam ilusi. Target manapun harus dengan patuh menjawab kebenaran di alam ilusi. Namun, dia bilang dia bukan pembunuh di alam ilusi dan dijebak oleh orang lain. Oh, wajah ibu tua Yingsan yang dipenuhi kerutan tetap tanpa emosi. Ada dua kemungkinan. 1, dia memang dijebak oleh orang lain. 2, dia seharusnya mengubah sebagian ingatannya. Tetua keluarga leluhur ini berkata, karena ingatannya telah dihapus, tidak mungkin kita bisa menyelidikinya. Untuk pembudidaya ahli, tidak sulit untuk menghapus ingatan seseorang. Tapi itu berarti hilangnya ingatan sepenuhnya pada satu bagian. Targetnya bahkan akan berpikir bahwa ingatannya setelah alter itu nyata. Kami telah mencoba yang terbaik untuk memeriksa jalur lain yang mungkin, namun semuanya terputus. Selain bagian kecil yang tidak dapat kami konfirmasi, apa yang dapat kami selidiki termasuk bukti yang dihancurkan oleh Chan Yuyanzhen. Tetua keluarga leluhur berkata, saat ini, karena kami tidak memiliki bukti apapun, kami hanya dapat menyimpulkan bahwa Chan Yuyanzhen telah melakukan tindakan itu dan mengubah ingatannya. Dia adalah murid dari klan bangsawan. Untuk membunuhnya, kita harus memiliki bukti. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu raja bertindak, kata tetua keluarga leluhur. Murid-murid dari klan aristokrat memiliki hak khusus. Negara Awan Selatan memiliki hukumnya sendiri. Murid klan aristokrat tidak bisa dibunuh begitu saja. Secara alami, orang-orang seperti Markis Ardenfire dan Ibu Tua Yingsan yang dianugerahkan Markis dan dianugerahkan Raja memiliki kekuatan yang lebih besar. Mereka bisa membunuh pihak lain secara langsung. Rekan muda Ardenfire ini sebenarnya telah menyebabkan hal seperti itu terjadi di Markis Dome yang dia pimpin. Ibu Tua Yingsan mengerutkan kening. Saat itu, pernikahan ini secara pribadi diminta oleh Markis Ardenfire, pernikahan dengan Chan Yuklen. Orang harus tahu hanya ada 3 raja wanita yang dianugerahkan di dalam negara Awan Selatan.
Hubungan antara ibu tua Yingsan dan leluhur klan Chan Yu, nenek Chan Yu, sangat baik, mereka praktis bersaudara. Pernikahan ini bahkan dibawa oleh ibu tua Yingsan kepada nenek Chan Yu. Disiplin Chan Yu Yanzhen tidak cukup ketat. Tarik kembali semua identitasnya dari markisdom dan usir dia dari tempat itu. Ibu tua Yingsan dengan santai berkata. Melihat ini dari pernikahan dan bagaimana dia adalah orang yang menyebutkan hal ini kepada nenek Chan Yu, ibu tua Yingsan akan berbelas kasih kepada pihak lain. Tetapi setelah mencabut identitasnya dan mengeluarkannya dari markisdom berarti Chan Yu Yanzhen tidak akan lagi menjadi murid klan aristokrat. Meskipun dia adalah alam persatuan dengan kekuatan tingkat keempat, dia akan tetap menjadi orang biasa. Itu adalah masalah kecil bagi murid klan aristokrat untuk membunuhnya. Dia juga tidak bisa lagi menyentuh wilayah, gua tinggal, toko dan semua sumber daya di bawah nama Yingsan Laihu. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya persiapkan untuk si kecil Sui Ying untuk memelihara garis keturunannya. Dia seharusnya masih memiliki potensi besar, dan apapun yang bisa kita gali harus digali. Ibu tua Yingsan membuang gelang penyimpanan, adapun sumber daya dan harta lainnya, semuanya harus diatur sesuai dengan identitas sebagai murid Orde Emas. Baiklah, cepat dan kirimkan. Petik 2. Ya, penatua ini mengakui. Mata ibu tua Yingsan dipenuhi dengan harapan. Ini adalah orang dengan garis keturunan terkuat yang berasal dari klan Yingsan sejak awal. Dia menaruh harapan besar untuknya. Bagaimanapun, hanya pembudidaya dalam klan yang benar-benar bersatu di realem Heart Gridland. Adalah umum bagi sebuah klan untuk melarikan diri ke negara lain begitu mereka tidak bisa lagi berada di negara tempat mereka berada sebelumnya. Sesungguhnya, The Black Devil Four Nations adalah bagian dari salah satu dari 6 negara kuno yang besar, Summerwind Ancient Nation, selama masa-masa awal. Selama bertahun-tahun, dan setelah perang bangsa-bangsa kuno berturut-turut, beberapa klan memutuskan untuk meninggalkan bangsa kuno angin musim panas dan menduduki suatu wilayah sebelum membangun negara mereka sendiri. Beberapa klan bahkan terpaksa melarikan diri karena menyinggung seseorang, mengubah kesetiaan mereka ke negara lain. Oleh karena itu, ketika seorang jenius muncul di sebuah klan, klan itu pasti akan memeliharanya dengan seluruh kekuatannya. Itu juga akan mengasuh setiap bayi dengan sungguh-sungguh. Hanya karena ukuran klan yang sangat besar yang membuat keberadaan kambing hitam tak terhindarkan. Ayo lihat. Mari kita lihat saat Sui Ying kecil ini mencapai alam unity. Ibu tua Yingsan berpikir, kami akan dapat menyimpulkan potensi garis keturunannya melalui periode yang dia butuhkan untuk mencapai alam persatuan. Tenang. Di masa depan, jika kamu berani mengambil setengah langkah ke markisdom, kamu akan segera dibunuh. Chan Yu Yanzhen berdiri di luar gerbang markisdom dengan linglung. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Sejak dia bergabung dengan klan Yingsan, dia bukan lagi anggota klan Chan Yu dan merupakan bagian dari klan Yingsan. Sekarang dia dikeluarkan dari markisdom, dia akan menjadi orang biasa mulai sekarang. Semuanya hilang, tidak lagi. Saya tidak melakukannya, aku benar-benar tidak melakukannya. Chan Yu Yanzhen bergumam, aku dijebak. Dia menghapus dan mengubah ingatannya sendiri untuk melarikan diri dari hukuman mati. Sampai sekarang, dia bahkan tidak mengakui bahwa dialah yang melakukan kejahatan itu, dia masih percaya dia dijebak. Ibu. Dua laki-laki membawa beberapa pelayan dan pelindung di luar pintu masuk markisdom. Chan Yu Yanzhen melihat ke atas, anakku, aku benar-benar dijebak. Ibu, aku dan adik laki-laki tahu bahwa kamu telah dijebak. Tapi sekarang, Yingsan Sui Ying sedang disayang oleh seluruh klan Yingsan. Kakek Markis juga berdiri di sisinya, membuat Bibrida itu senang. Jadi bagaimana jika garis keturunannya kuat? Dia mungkin tidak menjadi kuat di masa depan. Saya juga akan menjadi Markis yang dianugerahkan di masa depan dan bisa membunuhnya kemudian membalas dendam untuk Anda, Ibu. Putra sulung menggertakkan giginya. Putra kedua sedikit lebih pendiam. Bagaimanapun, putra tertua telah lama mencapai alam persatuan dan juga memiliki kekuatan tingkat keempat. Dia memenuhi syarat untuk menyebutkan hal-hal ini. Putra kedua tetap berada di alam kelahiran asal Dewa Kekosongan saat ini, dan tidak memiliki landasan. Ibu, izinkan aku mengatur tempat tinggalmu. Ayo pergi, kita hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana masa depan Bibrida itu akan berjalan. Dia bahkan mungkin harus menghabiskan waktu lama sebelum menerobos ke alam Unity. Putra tertua berkata dengan marah.
Zhongfu, aku benar-benar dijebak. Apapun, ayo pergi. Seluruh klan Yingsan saat ini menyayangi Yingsan Suiying itu. Chan Yuyanzhen merasakan kemarahan muncul di hatinya. Namun dia jelas bahwa dia harus jauh lebih waspada karena identitasnya sebagai murid klan aristokrat dirampok. Waktu berlalu, Suiying tidak menempatkan Chan Yuyanzhen itu di matanya. Lagi pula, cukup mudah baginya untuk mencapai tahap raja yang dianugerahkan. Targetnya adalah menjadi dewa kosmos. Kultivasi masih yang paling penting baginya. Dalam sekejap mata, sudah 1500 tahun kemudian. Selama kultivasi ini, itu mirip dengan 10 hari atau setengah bulan untuk manusia. Di dalam Arden Fire Marquis Dome, Suiying saat ini sedang duduk di halaman pada hari musim semi yang indah. Dia memegang sebuah buku dan merasa cukup hangat di tubuhnya. Cairan spiritual yang dikirim oleh leluhur klan Yingsan ini sangat baik dalam memelihara garis keturunan saya. Konsentrasi garis keturunan kosong saya ini telah menjadi beberapa lusin kali lebih padat sekarang, memungkinkan saya untuk berkultivasi dengan lebih mudah. Itu terutama karena garis keturunannya terlalu encer sebelumnya. Lebih jauh lagi, dalam keadaan normal, tidak ada gunanya memelihara seseorang dengan garis keturunan yang begitu encer. Tetapi, kekosongan di Realm Heart Gridland dan kekosongan di kekosongan utama memiliki banyak kesamaan. Budidaya secara alami menjadi lebih mudah. Jiwa di tingkat dewa kekosongan telah mempercepat laju kultivasi Suiying dibandingkan dengan ketika dia masih dalam kandungan. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki garis keturunan kosong yang membantunya, dan juga gaya suci 12 awan selatan. Kenyataannya, Suiying telah mengembangkan gaya suci 12 awan selatan ke gaya ketiga selama 1500 tahun ini, memperoleh kekuatan tingkat kelima yang dia miliki di masa lalu. Kekuatan seperti itu secara alami memungkinkannya untuk bangun dan melangkah ke alam Unity. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Meskipun saya ingin mengukir diri saya sebagai bakat mutlak, meskipun ada situasi, dipaksa ke dunia ini sebelum waktunya mencapai alam persatuan hanya dalam 1000 tahun atau lebih terlalu cepat. Akan lebih baik bagiku untuk menerobos ketika mendekati 10.000 tahun, Suiying merenungkan, 8.000 tahun itu. Dia telah membaca banyak buku yang berbeda dan telah merencanakan untuk dirinya sendiri menurut beberapa contoh bakat mutlak lainnya. Dia tidak ingin menjadi terlalu mempesona. Itu mungkin hanya menyebabkan kecurigaan yang tidak semestinya padanya sebagai seseorang yang bereinkarnasi, yang mengakibatkan seorang ahli yang kuat untuk datang dan memeriksa ingatannya menggunakan alam ilusi. Anakku, anakku. Sebuah teriakan keras datang dari luar. Orang bisa melihat seorang pria yang dipenuhi dengan senyum bergegas. Dia tampak bersemangat dan gembira. Suiying tanpa sadar meraih kepala. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.